أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه الطير لاح وغرد هو أحمد ومحمد. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Asyari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Ibu Solihat Nur Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Daulah Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, tepatnya 136 sampai 656 Hijriah. Daulah ini berpusat di Baghdad dan termasuk salah satu dinasti penting dalam sejarah Islam. Daulah Abbasiyah didirikan oleh keluarga yang memiliki ambisi besar untuk menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa. Mengutip buku sejarah peradaban Islam, susunan Suyuti Pulungan, nama Daulah Abbasiyah berasal dari nama salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Orang-orang Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan ketimbang Umayyah karena mereka secara nasab lebih dekat dengan sang Rasul. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, Islam mengalami banyak kejayaan di berbagai bidang kehidupan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada era dinasti Abbasiyah. Merujuk pada sumber yang sama, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ialah pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kala itu, dinasti Abbasiyah memiliki kekayaan yang melimpah, keamanan terjamin, ilmu agama seperti fikih berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan kemunculan 4 mazhab fikih. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, Bani Abbasiyah juga mengalami masa keemasan, sebab para khalifahnya merupakan ahli politik sekaligus ahli agama. Pada masa kejayaannya, Bani Abbasiyah berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dikatakan dalam buku pendidikan agama Islam berbasis Islam kontemporer Perspektif Indonesia, susunan Afiful Ikhwan, faktor kejayaan Bani Abbasiyah disebabkan dinasti tersebut lebih fokus pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Setidaknya ada sejumlah faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinastinya. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Periode Daulah Abbasiyah. Syamsuri melalui buku Ekonomi Pembangunan Islam, sebuah prinsip, konsep dan asas falsafahnya menjelaskan Daulah Abbasiyah sebagai perwakilan dari kekhalifahan Islam terbesar dan terpanjang dalam sejarah Islam klasik. Penerapan pola pemerintahan Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berikut beberapa periodenya. Periode pertama berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan berada di tangan para khalifah secara penuh. Periode kedua berlangsung dari tahun 232 sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan politik berpindah dari tangan khalifah kepada golongan Turki, Bani Buwaih dan Bani Saljuk. Periode ketiga berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, namun
hanya di Baghdad dan sekitarnya. Kemajuan pembangunan pada masa Daulah Bani Abbasiyah antara lain: 1. Dibangunnya Baitul Hikmah. 2. Dibangunnya rumah sakit. 3. Menerjemahkan berbagai naskah ilmu pengetahuan kuno dari Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab yang mempermudah ilmu tersebut untuk dipelajari. Yang keempat, munculnya tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kelima, berkembangnya ilmu pengetahuan umum, yakni filsafat, kedokteran, ilmu ukur, ilmu hitung, dan sebagainya yang disertai dengan lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh pada peradaban dunia. Mungkin segitu saja penjelasan dari Daulah dinasti Abbasiyah yang sangat singkat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.